Halo semua, oke kita kembali lagi di materi yang kedua yaitu persiapan dan instalasi sebelum memulai pemrograman Android. Oke, pada materi ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara memulai untuk melakukan pemrograman Android, apa saja yang perlu kita siapkan dan perlu kita install. Nah, kita akan bahas di materi berikut ini. Oke, sebelumnya saat ini saya sedang menggunakan OS Windows. Jadi di sini saya akan menunjukkan tutorial kepada teman-teman bagaimana cara install Android Studio dan Java pada Windows. Nantinya di materi berikutnya saya akan menggunakan Mac karena Windows saya ini untuk build Gradle agak lumayan lama, tapi tidak masalah. Nanti saya akan terangkan bagaimana kalau ada sedikit perubahan shortcut di Mac, saya akan jelaskan bagaimana di Windows. Seperti itu. Oke, baiklah langsung aja ya. Di materi ini yang pertama kita akan persiapan dan instalasi Android Studio. Setelah itu kita akan melakukan membuat project Android Studio pertama kita. Wah. Lalu yang berikutnya kita akan membuat FVD, Android Virtual Device atau emulator. Lalu kita juga akan belajar run project kita di handphone atau di smartphone teman-teman. Oke, yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan yaitu sistem requirements-nya. Di sini kalau Windows minimal RAM harus 4 GB untuk maksimumnya atau recommended ya. Kalau maksimum sih nggak ada ya. Recommendednya 8 GB itu udah enak banget 8 GB. Laptopku ini sebenarnya 8 GB tapi agak sedikit ya ngeleng-ngeleng gitu ya. Kebetulan prosesornya AMD. Jadi kalau teman-teman pakai Intel jauh lebih cepat sih sebenarnya. Itu juga ngaruh di emulator gitu. Untuk Linux juga kurang lebih sama gitu. Oke, yang pertama kita akan download Java dulu ya teman-teman. Di sini linknya di www.oracle.com/network/java/download/index.jsp bla 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 gitu. Kita klik aja download Java dulu. Setelah berhasil masuk ke website Oracle, kita langsung klik aja download Java. Di sini setelah teman-teman masuk ke halaman detail download Java, Java di sini udah masuk ke Java ke-12. Jadi kalau misalnya teman-teman udah pernah install Java, gak usah install lagi. Lalu kita klik tombol accept untuk download, menyetujui downloadnya. Setelah itu kita pilih nih apa yang mau kita download sesuai dengan OS teman-teman. Kita pilih Windows yang .exe. Kita download. Kebetulan saya sudah pernah download sebelumnya, jadi saya cancel aja. Jadi nanti setelah teman-teman berhasil download, teman-teman tinggal buka programnya. Oke, saya akan praktekkan. Setelah Java ke download, teman-teman selesai download Java, teman-teman tinggal buka aja programnya seperti biasa, open. Setelah itu ada notif pemberitahuan alert install atau enggak, yes atau no, yes saja. Setelah itu akan muncul seperti ini, preparing to install. Nah, setelah masuk seperti ini, kita klik yes saja. Terus jangan lupa filenya disimpan di mana, kita next. Nah, tinggal kita tunggu aja statusnya sampai selesai untuk install Java-nya. Gitu. Setelah Java sudah selesai terinstall successfully seperti ini, kita tinggal close saja. Berarti ini artinya teman-teman sudah berhasil install Java. Nanti langkah selanjutnya teman-teman tinggal install Android Studio. Linknya di developer.com/Android Studio. Kita coba ketikkan developer.com/Android Studio. Kita tinggal tunggu. Untuk file Android Studio, kali ini Android Studio udah masuk ke versi 3.5. Itu ketika awal download untuk Windows 64 bit ya, sekitar filenya kurang lebih 700 MB-an, jadi agak besar banget. Aku di sini udah download, jadi teman-teman tinggal klik download aja. Aku nanti akan contohin gimana kalau udah ke download installnya gimana gitu. Di sini udah ada Canary ya 3.6. Versi Canary itu berarti adalah versi beta dari Android Studio. Nanti ikonnya jadi warnanya kuning gitu. Kalau install yang Canary, kita install yang biasa aja. Yang ini, klik aja. Terus saya telah membaca, terus tinggal download deh. Gitu, gampang banget kan cara download Android Studio. Kita tinggal simpen gitu. Aku udah pernah download, jadi teman-teman klik aja download gitu ya.
Oke, kita lanjut ke cara install Android Studio. Setelah teman-teman berhasil download, klik aja Android Studio-nya di mana tadi downloadnya. Setelah itu akan muncul Android Studio preparing download seperti ini. Kita tunggu dulu. Kita tunggu. Nah, di sini kita tinggal next aja. Selamat datang di Android Studio. Kita next. Terus, nah FVD nih. Jadi FVD itu Android Virtual Device. Jadi di sini teman-teman Android Virtual Device itu adalah emulator. Jadi kita install aja emulatornya. Terus jangan lupa filenya di mana ditaruhnya. Terus kita tinggal install deh. Nah, jadi kalau untuk laptop AMD dulu itu nggak bisa tuh emulatornya. Tapi sekarang di 3.5 bisa, tapi parah banget sih nge-lag-nya sih. Kalau di laptopku nge-lag, tapi nggak tahu ya kalau di laptop AMD teman-teman yang lain mungkin beda. Mungkin tidak nge-lag gitu. Tapi saya sarankan sih kalau laptop teman-teman nggak kuat, jangan dipaksain daripada nanti rusak di RAM-nya atau yang lain. Pakai USB debugging aja. Jadi kita langsung run aplikasi kita di HP gitu. Jauh lebih enak sih dan jauh lebih praktis gitu. Oke, ini udah selesai nih. Kalau kita finish. Nah, kita di sini akan ada alert mau config or installation folder, atau kalau teman-teman udah pernah install tinggal bisa, kita nggak usah setting-setting lagi, tapi kali ini kita download import setting, kita oke. Di sini kita langsung masuk ke menu Android Studio-nya. Ini adalah tampilan launch Android Studio pertama kali seperti ini loadingnya, bagus banget. Ada menu-menu gradasi, bukan gradasi sih ini. Nah, ini downloading SDK itu tadi. Nah, ini ada Android Studio Setup. Jadi di Android Studio kita bisa buat aplikasi di, nggak hanya di handphone Android aja, kita bisa buat di Wear OS, di TV, mobil, dan IoT. Wah, keren banget kan? Kita next. Nah, kita installnya tipenya standar aja, karena itu udah nyesuaiin dengan kapasitas laptop teman-teman. Kita standar aja. Nah, di sini temanya mau Dracula. Kalau Dracula gelap, kalau light berarti dia terang. Kita pakai light aja. Nah, di sini teman-teman akan otomatis download Android SDK yang semulanya di sini kita bisa download manual di sini. Nah, teman-teman nggak usah download manual, teman-teman tinggal download otomatis di sini. Kita finish aja. Nah, ini di sini teman-teman butuh koneksi internet ya. Jadi pastiin koneksi internet lancar dan kapasitas download untuk internetnya itu yang kenceng gitu supaya lebih cepat gitu. Jangan pakai paketan ya. Tapi kalau teman-teman kuotanya banyak sih nggak apa-apa. Oke, kita tunggu dulu sampai SDK-nya benar-benar ke download. Setelah ini selesai, ini akan instalasi. Ini karena laptopnya AMD ya, jadi gak support yang Intel tadi. Kita finish saja. Nah, setelah itu kita berhasil nih, hore. Kita udah punya Android Studio. Oke. Yang pertama saya akan memberikan tutorial dan kita akan explore dulu ya Android Studio gimana. Nah, di sini kita ada start new project. Kalau kita mau buat project baru, terus open existing Android Studio. Kalau udah pernah punya project Android Studio. Terus ini check out from version, ini Git, itu nanti ada yang namanya GitHub, GitLab gitu ya, atau yang lainnya. Terus habis itu atau import project dan lain-lain. Kita start new project. Klik aja. Nah, di sini kita bisa memilih
template yang disediakan oleh Android Studio, mulai dari basic activity yang nanti kita membuat aplikasi di akhir pelajaran ini. Pakai ini basic activity, ada floating button. Tapi kita pakai empty activity dulu. Di sini ada juga Google Maps dan lain-lain. Kita bisa buat aplikasi menggunakan kayak Google Maps. Kita next saja. Di sini kita berikan nama aplikasi kita. Misalkan saya mau berikan nama My First App. Nah, package name bisa kita custom, misalkan com.ad.apps misalkan. Terus taruh save location-nya. Ini sih saya sarankan untuk naruh di folder D atau E ya, tapi terserah teman-teman. Misalkan kita mau taruh di directory lain, karena kalau kita taruh C itu bakalan nguras sekali memori sistem kita di C. Soalnya kita taruh E ya. Nah di sini kan the project location cannot be at the file system root. Jadi ini E gitu aja, kita harus tambahin nama folder kita. Kita buat custom sendiri. My First App gitu. Udah ada ya kayaknya. Oh, already exist. Udah ada 2 gitu ya. Nah, language-nya kita pakai Java ya. Terus setelah itu di sini minimum API level kita es krim sandwich aja. Jadi di sini kita aplikasi kita bisa jalan minimal di es krim sandwich OS. Jadi rata-rata tuh orang yang install es krim sandwich itu udah 100%. Jadi semua orang di dunia itu udah pasti support aplikasi kita, karena minimum aplikasi kita di es krim sandwich gitu. Oke, kita finish saja. Nah, setelah itu akan membuka Android Studio seperti ini. Loading project dulu. Di sini kita akan menjelajahi beberapa tools Android Studio. Setelah ini kita akan belajar membuat emulator. Gimana sih cara membuat emulator baru? Terus gimana cara run di handphone Android teman-teman? Menarik banget kan? Oke. Nah ini nih Gradle. Semua Android developer pasti mengalami permasalahan yang sama nih. Ketika kalau koneksi internet itu gak lancar, pasti download Gradle-nya itu agak lama banget. Gitu. Gradle itu apa sih? Gradle itu aku ibaratin seperti dia itu jantungnya Android gitu. Wah, jantungnya Android bukan. Jadi itu Gradle itu semua kontrol yang ada di Android itu ada di Gradle. Mulai dari library, terus kita setting minimum API itu tadi, dan macam-macam dan lainnya, banyak banget gitu. Pasti banyak banget nih yang mengalami masalah, kok Gradle-nya error? Kenapa nih Gradle-nya error? Wah, banyak banget permasalahan Gradle itu. Salah satu nanti ada kids Gradle-nya kok error tiba-tiba. Apa nih yang nyebabin error? Gitu. Kadang juga ngaruh di project. Jadi di Gradle nanti kita taruh kayak misalkan library third party, terus habis itu kita mau setting framework lain gitu. Nah, kita sekarang udah berhasil membuat project Android Studio kita pertama. Wah, bagus banget kan? Jadi kita di sini akan memulai coding untuk Android Studio, membuat project Android. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tools yang ada di Android Studio. Di sini ini adalah activity. Nanti saya akan jelaskan di materi berikutnya apa sih activity itu dan lain-lain. Oke, di sini saya akan mengajari teman-teman untuk membuat virtual device baru. Nah, caranya teman-teman tinggal klik ini, no device kan di sini kita klik. Kita open FVD Manager. FVD itu Android Virtual Device atau saya biasa menyebutnya emulator. Kita create virtual device di sini. Untuk yang Intel
berbahagialah teman-teman bahwa teman-teman bisa membuat FVD ini dan menggunakannya dengan lancar. Kita next aja. Kita di sini pilih yang Google Pixel aja ya, yang Pixel 2. Di sini teman-teman bisa pilih beberapa device. Saya pilih yang ini aja. Kita next. Nah, setelah itu kita pilih nih sistem apa nih, sistem apa yang mau kita pilih. Misalkan saya mau Android Oreo. Kita download dulu Oreo-nya. Nah, kita tunggu sampai selesai download. Lumayan besar, 723 MB. Kita tunggu lagi. Oke. Oke, setelah selesai teman-teman klik finish saja. Nah, setelah itu kita pilih Oreo. Kita finish. Nah, di sini kita akan membuat creating Android virtual device emulator ya. Oke, kita tunggu ya loading. Nah, di sini kita sudah buat Android virtual device. Tinggal kita run aja ya. Tinggal klik ini, terus otomatis maka akan membuat atau menjalankan emulator gitu. Ini adalah emulator yang sedang berjalan. Nah, kita sampai muncul emulator seperti ini. Oke, kita udah berhasil jalanin emulator kita. Jadi di sini emulatornya ya hampir mirip seperti smartphone ya pada umumnya. Nah, gimana nih cara kita run project kita? Kita tinggal klik ini, run app. Dan jangan lupa target device-nya di emulator yang tadi. Gitu. Nah, setelah aplikasi berhasil kita run, maka akan muncul di emulator seperti ini. Oke, berikutnya kita akan run aplikasi ini di HP Android teman-teman. Caranya yang pertama buka pengaturan. Tergantung HP teman-teman di mana pengaturannya. Kalau saya di sini pengaturan, terus di sini pengaturan mode opsi developer. Nah, di sini kita nyalakan opsi pengembangnya. Nah, di sini udah mode pengembang dan jangan lupa mode USB dan debuggingnya kita nyalakan. Di sini mode dan ini juga dinyalakan. Lanjutkan. Oke. Nah, kayak gitu ya. Kalau saya ini ada settingan yang lain. Langsung saja kita run aplikasinya di sini. Nah, jadi kira-kira kurang lebih seperti itu cara run aplikasi di HP teman-teman. Jadi pada tutorial persiapan dan instalasi kita akhiri sampai di sini. Kita akan lanjut ke materi berikutnya.